Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aska mendatangi kantor sahabatnya untuk sebuah urusan bisnis. Saat sampai di ruangan sahabatnya itu, laki-laki yang sedang duduk di kursinya itu langsung menangkap sinyal buruk di wajah Aska. "Kenapa itu muka jelek terus sih dari dulu? Kapan gantengnya sih?" tanya laki-laki itu dengan wajah tengilnya. "Lagi galau sama istri, walaupun udah mau pulang ke rumah, tapi mukanya tetap jutek dan ngomong seperlunya aja, Mon. Aku bingung banget," jawab Aska sambil duduk di kursi dan memijat kepalanya yang terasa pening. "Ya ampun, Aska, makanya jadi orang jangan terlalu kaku, yang sedikit humoris gitu loh. Aku ahlinya soal itu." Mondi adalah sahabat Aska waktu SMA. Sebagai murid pindahan, Aska belum memiliki banyak teman dan Mondi yang humoris dan gokil ternyata cocok dengan Aska yang kaku. Meski sempat terpisah saat Mondi kuliah di luar negeri, nyatanya persahabatan mereka kembali terjalin saat kembali dipertemukan dalam konferensi pengusaha muda. Kini dua laki-laki yang sudah sama-sama beristri itu saling berhadapan. Sebagai suami yang kurang pengalaman, Aska meminta saran dari sahabatnya itu. "Kesalahanku sama dia terlalu besar, Mon. Kayaknya dia emang susah maafin aku," kata Aska yang kini bersandar di kursinya. Mondi mengambil minuman berkarbonasi di lemari pendingin yang ada di ruangannya. "Cewek itu susah-susah gampang. Kesalahan sebesar apapun bisa dimaafkan kok kalau hatinya melunak. Kamu tahu Sena pacarku waktu SMA? Itu udah mau aku nikahin. Taunya diperkaos sama si Bara kurang ajar itu. Sampai Siena hamil dan gedein anak sendiri, ninggalin aku tanpa alasan jelas. Pas Bara balik, dengan mudahnya dimaafin dengan alasan anak," balas Mondi. Dia meletakkan minuman kaleng itu di hadapan Aska dan membuka minumannya sendiri. "Sena, yang galak dan jutek itu bisa maafin Bara. Bukannya mereka juga musuhan?" "Justru itu, aneh kan?" "Gak aneh sih kalau perempuan. Makanya mending kamu hamilin istri kamu. Siapa tahu kamu bisa dimaafin kayak Bara," saran Mondi. Laki-laki itu duduk di meja sendiri tanpa sungkan meski ada Aska yang sedang duduk mengawasinya. Aska menatap sahabatnya itu sambil geleng-geleng kepala. "Gak mungkin, makin benci nanti. Aku aja belum apa-apain dia." Mondi yang sedang menegak minumannya sampai tersedak dan menyemburkan minuman saking kagetnya mendengar pengakuan Aska. "Kamu belum apa-apain? Jangan-jangan gosip soal kamu suka jeruk itu benar?" Mondi tiba-tiba mundur dan menjauhi Aska, takut jika Aska naksir dia kalau terlalu dekat. "Sembarangan aja, itu cuma salah paham aja sebenarnya. Aku masih normal, Mon. Kalau bikin si Mel hamil, bisa aja lah. Masalahnya aku gak mau pakai cara kotor kayak gitu. Jadi gimana dong? Kasih saran apa gitu?" Mondi mengerutkan kening, tampak berpikir keras. Aska percaya temannya itu pasti punya solusi untuk masalahnya saat ini. "Istri kamu kan masih sangat muda ya," kata Mondi yang dibalas dengan anggukan oleh Aska. "Gimana kalau kamu mengubah penampilan jadi cowok-cowok zaman sekarang?" Aska tidak mengerti dengan usulan Mondi itu. "Maksudnya? Coba kamu lihat penampilan kamu, terus bandingkan sama cowok-cowok zaman sekarang. Kamu udah kelihatan tua menurut istri kamu, yang dari segi umur masih sangat muda. Beda lah sama aku, yang walau umur tua, tapi penampilan dan jiwaku masih muda," jelas Mondi dengan gayanya yang super narsis. "Iya juga sih, awal ketemu Karamel malah manggil aku Om. Apa iya aku setua itu?"
Tapi apa hubungannya sama dimaafin sih? Emang kalau aku pakai pakaian kayak gitu udah pasti dimaafin? Dasar bego. Kamu ubah penampilan untuk ambil hatinya dulu. Dengan begitu, dia akan lebih mudah didekati. Dan setelah itu, kamu bisa dimaafkan. Baru deh kamu bisa buka bungkus. Mondi menaik turunkan alisnya. Pikiranmu ke situ terus. Aska membuka kaleng minuman yang disuguhkan Mondi, lalu meminumnya. Otaknya kembali berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan kepercayaan istrinya lagi. Apakah cara Mondi itu memang manjur? Aska menjemput Karamel di depan kampus. Dia berpenampilan lain dari biasanya. Celana jeans robek-robek, kaos hitam polos, dibalut jaket semi parka. Tidak lupa kacamata hitam yang membuat penampilannya sangat berbeda hari ini. Kara dan teman-temannya baru keluar dari kampus. Mereka terpesona oleh penampilan Aska yang terlihat keren di mata mereka. Namun Kara malah menatapnya dengan aneh. "Karamel, jalan yuk," ajak Aska sembari melepaskan kacamatanya. Sontak saja gadis-gadis itu bersorak saat mengenali wajah laki-laki yang sempat menjadi dosen pengganti di kampus mereka. Dengan langkah pelan, Kara menghampiri suaminya yang memang terlihat lebih tampan hari ini. Saat Kara sudah dekat dengannya, Aska membukakan pintu mobil untuk Kara. Lalu dia bertanya, "Mau jalan kemana hari ini, sayang?" "Sayang? Aska kerasukan setan dari mana?" Penampilan baru Aska membuatnya terlihat jauh lebih muda. Laki-laki itu sudah berusaha mengikuti saran dari Mondi yang menyuruhnya tampil seperti anak muda seumuran Kara. Melihat reaksi Kara yang seperti terpesona, Aska merasa sangat yakin dengan ide sahabatnya itu. "Aku keren ya, Mel?" tanya Aska setelah masuk ke mobil. Kara menatapnya bingung dengan mulut menganga. "Itu teman-teman kamu pada histeris gitu?" imbuh Aska yang seolah mengerti kebingungan istrinya. "Kakak mau ada acara apa sih pakai baju kayak gini?" Kara masih sangat bingung dengan penampilan suaminya. Meski terlihat keren, tapi ini bukanlah gaya Aska yang biasanya. "Mau jalan sama kamu, biar kamu gak malu jalan sama om-om," kata Aska yang kini menyalakan mesin mobilnya. Kara memalingkan wajah menghadap jendela dan tersenyum. Dia merasa sedikit tersanjung saat Aska mau mengubah penampilan demi dirinya. Akan tetapi, ini tidaklah cukup untuk membuktikan perasaan cinta Aska untuknya. "Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall? Kamu suka main di time zone gak?" tanya Aska saat menyadari Kara hanya terdiam meski ia sudah mengubah penampilannya. "Aku gak suka, makan aja kak, aku lapar," jawab Kara. "Oke, mau makan di mana? Apa di dekat tempat kamu kerja?" tanya Aska. Kara menoleh dan menatap suaminya yang sedang mengemudikan mobil. Dengan ragu dia menjawab, "Makan di warung penyet langganan aku, mau nggak?" Aska mengerutkan kening, tapi dengan cepat dia menganggukkan kepala. "Kalau langganan kamu pasti enak, buktinya kamu bolak-balik ke sana," kata Aska yakin. Kara menundukkan wajah. "Kalau rasanya sih biasa-biasa saja, tapi kenangannya yang gak bisa dilupakan." Aska pikir pasti itu kenangan bersama laki-laki yang sangat dicintai Kara. Apakah laki-laki itu ayahnya atau malah mantan pacarnya? Aska melajukan mobil mengikuti petunjuk yang Kara berikan. Setelah menempuh jarak yang jauh dengan waktu lumayan lama, akhirnya mereka sampai di tempat yang Kara maksud. Hari sudah hampir petang saat mereka sampai, dan tempat makan itu juga masih terlihat sepi.
Mungkin karena mereka baru menggelar tempat jualannya. Kara dengan antusias langsung mencari tempat duduk yang dia inginkan. Lalu dia menyuruh suaminya untuk duduk agar dia bisa memesan makanan. Tempat makan ini berada di pinggir jalan, di depan sebuah toko yang sudah tutup. Duduk di atas tikar dengan meja panjang yang berbaris rapi. Satu hal yang Aska pikirkan, jika hujan, maka warung ini akan tutup. Ayah biasanya duduk di sini. Hari ini aku mau duduk di sini juga, kata Kara sembari meletakkan tas dan ponselnya di meja. Kakak mau pesan apa? Samain aja sama kamu, Mel. Aska masih melihat sekeliling. Kara mengangguk dan berjalan menuju penjual makanan. Lalu dia pun memesan makanan. Saat Kara memesan makanan, teman Kara mengirimkan pesan singkat yang membuat layar ponsel Kara menyala. Pesan dari laki-laki bernama Elo yang Aska tahu adalah mantan pacar Kara. Aska sempat melirik dan membaca pesan itu, meski tidak begitu jelas karena posisinya terbalik dari tempat Aska duduk. Kara, aku mau kembali, bisa kita bertemu untuk... Hanya itu yang tampil di layar ponsel Kara karena Aska tidak mau mencari tahu dengan membuka isinya. Kara telah kembali dan Aska memberitahu pada Kara tentang pesannya. Ada chat dari Elo, kata Aska dengan ekspresi yang berbeda dari saat Kara meninggalkannya untuk memesan makanan. Elo, Kara langsung memeriksa ponselnya. Dia yakin suaminya membaca sebagian isi dari pesan yang ditampilkan itu. Kamu belum putus dari dia? Tanya Aska kemudian memalingkan wajah. Udah kok, waktu itu aku udah putusin dia, jawab Kara jujur. Kalau begitu, kenapa dia mau ketemu kamu? Tanya Aska yang mulai merasa kesal. Kenapa Kak Aska jadi kusut gitu mukanya? Apa dia cemburu? Ya mungkin dia butuh penjelasan yang benar-benar jelas, sama seperti Kak Aska waktu meminta penjelasan dari mantan kakak itu, jawab Kara seolah punya rencana untuk membalas suaminya.